Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Effendi dari kelas 3A Prodi Teknik Informatika dengan NPM 19.1.03.02.22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi routing, analogi routing, tujuan dan manfaat routing. Definisi routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Router adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan routing. Beberapa contoh dari routing adalah mengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain, telepon melalui jaringan komputer, atau mengirim data ke jaringan komputer. Di sini routing dibedakan menjadi dua, yaitu routing langsung dan tidak langsung. Apa itu routing tidak langsung dan routing langsung? Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan dan melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 19.2.168.100.1 mengirimkan paket data ke komputer dengan alamat 192.168.100.5. Sedangkan routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain, alamat host sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat IP 192.168.100.1 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.100.5. Akan tetapi, sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.100.5, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.100.4, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Analogi routing merupakan proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lain dengan menggunakan internet network. Tujuan dan manfaat routing adalah tujuan dari routing adalah untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Manfaatnya routing adalah menghubungkan dua jaringan atau lebih, mentransmisikan informasi, menghubungkan jaringan ke DSL. Yang materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Alessandro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis routing. Routing ini dibedakan menjadi dua, yaitu routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.160.1.3 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.160.1.4. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.160.1.3 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.160.1.4.
Akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.160.1.4, data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.160.1.5, kemudian dilanjutkan ke alamat host tujuan. Jadi ini cara mengirimnya itu nggak langsung dari alamat 1.3, nggak langsung ke 1.4. Jadi datanya dikirim ke 1.5 dulu, terus baru diarahkan ke 1.4 gitu. Nah, terus routing ini ada konfigurasinya ada 3. 1. Minimal routing, yaitu proses routing sederhana pada area lokal saja. Yang kedua ada static routing, adalah routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Routing static merupakan routing yang paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing static, yaitu berarti mengisi setiap entry pada forwarding table di setiap router yang berada di dalam jaringan. Gitu. Terus yang ketiga ini ada dynamic routing, adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router. Router membuat table routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga saling berhubungan dengan router lainnya. Dynamic routing merupakan isi table routing secara Dynamic routing merubah isi table routing secara otomatis tergantung dari keadaan jaringan. Dengan kata lain, router akan mengetahui keadaan terakhir dalam jaringan dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Kesimpulannya, routing dinamik adalah pengisian data routing secara otomatis pada table routing. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah jaringan ke jaringan lainnya. Dalam dynamic router, admin hanya menentukan bagaimana router mempelajari paket. Otomatis router akan mempelajarinya sendiri. Jadi di dynamic routing ini, admin itu tidak menentukan bagaimana router mempelajari paket. Jadi langsung mengisi otomatis gitu kalau dynamic routing. Dynamic routing digunakan apabila jaringan memiliki lebih dari satu rute untuk tujuan yang sama. Cara kerja routing. Proses routing yang dilakukan sebuah router menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang bisa dilalui sebuah paket data supaya bisa mencapai tujuan akhirnya. Bisa diumpamakan bahwa routing table ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya. Penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun-stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah router mendapatkan paket, perangkat ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Lalu router mulai menentukan jalan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik gitu. Jadi cara kerjanya routing ini untuk mengirim paket data gitu. Paket data kok kayak alamat ini, alamat A terus ke alamat B. Nah, itu sebelumnya harus yang dicek dulu untuk ke alamat C dulu. Maksudnya di ini tuh mau masuk kemana gitu, mau ke alamat yang mana gitu. Jadi gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.